Ma nansah min ayatin aw nunsiha, tidaklah kami hapus dari ayat ataupun kami lupakan ayat itu dari ingatan engkau wahai Muhammad. Na'ti bi khairi minha aw misliha, kecuali kami datangkan yang lebih baik atau yang serupa dengannya. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, apakah kau tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ma nubaddil min ayatin, dan tidaklah kami ganti dari ayat, au nuzilha minal qulub wal adhan, ataupun kami lupakan ayat itu dari hatimu, ya, dari pikiranmu. Na'ti bi anfailakum minha au na'ti bi misliha, kecuali kami datangkan ayat yang lebih bermanfaat ataupun yang sebanding dengannya. Fit taklif was sawab, ya, baik dalam pembebanan syariat ataupun dalam pahalanya. Walikulli hikmat, walikullin hikmatun. Alam ta'lam ayuhan nabi anta wa ummatuka annallaha qadirun la ya'juzu syai'un. Ya. Dan setiap perubahan itu ada hikmahnya. Ya, ada nasih wal mansuh itu ada hikmahnya. Dulu di awal kali Islam, ya, Allah belum haramkan khamr. Ya, Allah belum haramkan khamr. Mengapa? Karena orang Arab itu kebiasaan berkhamr luar biasa. Mereka bukan hanya minum khamr, bahkan mandi dengan khamr. Ya, kalau zaman sekarang nggak ada kan mandi dengan khamr. Orang Arab di zaman Nabi, orang-orang jahiliyah di zaman Nabi itu mereka saking gandrungnya dengan khamr, mandi dengan khamr. Ya. Maka khamr awal kali Islam ini belum diharamkan. Ya. Hanya sebutkan khamr itu ada manfaatnya, ada madaratnya. Kemudian baru dilanjutkan, ya, bahwasanya jangan sekali-kali sholat sedangkan kalian wa antum sukara, kalian mabuk. Artinya kita dalam 5 kali, ya, 5 kali waktu sholat kita nggak boleh mabuk. Baru setelah itu innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansab rijsun min amalis syaitan. Ketahuilah sesungguhnya khamr, perjudian, ya, memberikan persembahan kepada berhala itu najis, haram, maka jauhi. Ya. Jadi banyak dalam ayat itu ada nasih wal mansuh, dan belajar nasih wal mansuh penting, ya, karena supaya kita bisa paham apa maksud dari ayat ini, apa kandungan ayat ini. Ternyata ayat ini telah dimansuh, telah dihapus pada ayat yang lainnya. Ya, seperti contoh, ya, ketika Nabi kita Muhammad SAW hijrah ke Madinah, yang rata-rata orang Madinah itu beragama Yahudi, mayoritasnya Yahudi. Sebagiannya ada yang beragama Nasrani. Dan kiblat mereka adalah Masjidil Aqsa. Maka ketika Nabi hijrah ke Madinah, Allah perintahkan untuk sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Setelah kira-kira 16 atau 17 bulan, ya, telah dikokohkan betul. Mereka faham kalau Nabi itu betul-betul datangnya, ya, firman Allah itu datangnya dari Allah, Nabi seorang Nabi dan Rasul sesungguhnya, ya, maka Allah perintahkan kepada Nabi untuk kembali menghadap arah kiblat menuju Baitullah Haram. Jadi awalnya ke Ka'bah, kemudian dirubah menjadi Baitul Maqdis, dan yang ketiga dirubah lagi menjadi Baitullah Haram. Maka orang-orang Yahudi mengatakan, apa-apaan ini Muhammad ini? Agama kok pelin-pelan. Agama kok, ya, digonta-ganti. Dulu di Baitullah, kemudian diganti jadi Baitul Maqdis, kemudian diganti lagi Baitullah, ya. Apa-apaan ini? Ya. Mereka enggak nyadar kalau di zaman, ya, kalau agama mereka Yahudi pun juga banyak di nasih wal mansuh. Ya. Dan itu mulai sejak Nabi Adam. Nasih mansuh itu sesuai dengan kehendak Allah, dan itu mulai sejak Nabi Adam. Ya, Nabi Adam itu beliau
diperintahkan oleh Allah untuk menikahkan anak-anaknya dengan cara silang. Ya, ibu daharoh itu setiap melahirkan pasti kembar laki-laki dan perempuan. Ya, misalnya kembar pertama A dan B, kembar kedua C dan D, maka nikahnya silang. D dengan A, C dengan B, disilangkan. Tapi kan hakikatnya kan mereka tetap satu ayah, satu ibu. Bapaknya ya Adam, ya, ibunya juga Hawa. Ya. Kemudian setelah banyak manusia baru dilarang. Nikah sedarah itu dilarang. Berarti kan nasi mansuh itu sejak Nabi Adam. Bahkan di zaman ya Bani Israel, di zaman orang-orang Yahudi, ya, ketika Nabi Yakub ini sakit keras, ya, beliau bernazar, ya Allah, andai saja engkau sembuhkan aku dari penyakit ini, maka akan aku tinggalkan makanan yang aku cintai dan akan aku tinggalkan minuman yang paling aku cintai. Apa itu? Makanan yang paling disenangi Nabi Yakub adalah daging unta. Minuman yang paling disenangi oleh Nabi Yakub adalah air susu unta. Maka sejak itu daging unta dan air susu unta diharamkan atas orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Kemudian ketika Allah utus Nabi Musa dengan membawa kitab suci Taurat, baru dihalalkan kembali susu unta, daging unta yang awalnya haram, kemudian dihalalkan lagi. Artinya ada nasi mansuh, walaupun pada mereka orang-orang Yahudi, cuman mereka nggak nyadar bahwasanya mereka pun juga ada nasi dan mansuh, dan masih banyak lagi. Jamaah rahimakumullah, ya. Mungkin sampai di sini. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang tanyakan, saya persilahkan. Yang keras, Pak. Iya. 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 Jadi kita ya secara pribadi berusaha seoptimal mungkin, ya, seoptimal mungkin menjauhi dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Seoptimal mungkin kita melaksanakan ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Adapun mungkin sistem yang semacam itu kita nggak bisa merubah, maka la yukallifu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah nggak membebani kecuali apa yang dia mampu. Ya, kita nggak bisa merubah semacam ini, ya. Maka ya apa itu? Yang penting diri kita berusaha seoptimal mungkin taat pada Allah dan Rasul dan jauh dari maksiat Allah dan Rasul. Ya, ada sistem yang semacam demikian ya. Kita nggak bisa merubahnya, ya berarti la yukallifu nafsan illa wus'aha, dan kita banyak istighfar, bertobat kepada Allah. Ya, yang lain? Cukup? Ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini memberikan tambahan ilmu dan wawasan ilmu bagi kita semuanya.